Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa tabibi kulubina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Haroka Official yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan limpahan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan tahun ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah yang sungguh agung, yakni puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Haroka Official yang berbahagia, kita pada saat ini berada di penghujung akhir pelaksanaan puasa Ramadan kita, sehingga kita sudah masuk kepada Ashrul Awakhir yang paling akhir, pada minggu-minggu yang akhir ini. Semua dari kita tentunya sudah banyak mendapatkan tarbiyah pendidikan dalam pelaksanaan puasa Ramadan. Stressing penyampaian pada malam hari ini, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan untuk kita tidak lupa konten yang paling besar dalam pelaksanaan bulan Ramadan. Kalau diandaikan bahwa Ramadan ini adalah sebuah kesempatan untuk kita mendapatkan pendidikan, maka yang paling besar konten dari pendidikan itu adalah kesabaran. Bahwa puasa dikatakan sebagai syahrus sabri karena memang Allah menghendaki bahwa pada puasa ini kita diberi pelajaran tentang kesabaran. Masing-masing kita tentunya sudah punya banyak pemahaman tentang kesabaran, tapi tidak ada jeleknya kalau kemudian kita memaknai kembali apa yang dimaksudkan dengan kesabaran itu. Bahwa sabar secara lughah, secara kebahasaan diartikan sebagai al-kafu wal hasbu, menahan. Kalau dalam bahasa keseharian ngempet, al-kafu wal hasbu. Demikian juga secara kebahasaan dimaknai dengan mengurung. Apa yang kita kurung adalah hawa nafsu kita semua. Secara istilah, para ulama memberikan takrif tentang as-sabru ini, bahwa yang dimaksudkan dengan as-sabru adalah habsun nafsi ala fi'li syai'in aw tarkihi ibtigha'an wajhillahi ta'ala. Bahwa yang dimaksudkan dengan kesabaran adalah mengurung jiwa, mengurung nafsu. Untuk apa? Ala fi'li syai'in, atas mengerjakan sesuatu, autarki atau malah meninggalkan pekerjaan itu sendiri. Tujuannya apa? Ibtigha wajhillahi ta'ala, untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang mesti kita tanamkan bersama di dalam batin kita, di dalam hati kita, berkenaan dengan apa yang akan kita peroleh dari pelaksanaan puasa kita. Bahwa kita harus membawa sabar ini bukan hanya ketika kita melaksanakan puasa, tapi pasca Ramadan, pasca kita melaksanakan puasa, kesabaran itu harus tetap melekat dalam ruhani batin kita semua.
Karena apa? Karena semua dari kita Allah hidupkan di dunia ini memang salah satu tujuannya adalah untuk diuji. Dan kita tidak akan bisa mendapatkan kemenangan, keberhasilan melewati ujian itu kalau pada diri kita tidak dibarengi oleh kesabaran. Akan halnya ujian yang pasti kita dapatkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was thamarat wa basyiris sabir." Bahwa masing-masing kita yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini memang akan benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, bisyai'in. Apa rupanya sesuatu itu? Minal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta benda kita, wal anfus, dan jiwa, berkurangnya jiwa dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Maraksimil amwal wal anfusi was samarat, dan demikian juga kita diuji dengan berkurangnya buah-buahan yang mungkin kita kebunkan, yang kita tanam di sawah-sawah kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bahwa tidak akan mampu melewati ujian-ujian itu kecuali orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabir. Maka sampaikan kabar gembira ini kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Para pemirsa Haroka Official yang berbahagia, tentunya masing-masing kita bertanya-tanya tentang kesabaran itu. Kalau dalam bahasa yang diterangkan oleh para ulama, ada 3 macam kesabaran yang harus melekat pada batin kita, pada rohani kita, untuk menghadapi 3 keadaan. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama, sabar pada posisi sabru ala ta'atillahi ta'ala, bersabar ketika kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita mesti sudah mengalami bahwa yang namanya beribadah itu membutuhkan kesabaran. Ada rasa jenuh, ada rasa malas. Kita tidak akan bisa melewati rasa jenuh, rasa malas itu kalau pada diri kita tidak memiliki yang namanya kesabaran. Makanya kemudian ditulis sabru ala ta'atillahi ta'ala. At-ta'atu wal ibadah tahtaju ila sabri wa mujahadin nafsi. Bahwa taat dan pelaksanaan ibadah-ibadah kita butuh kepada kesabaran, wa mujahadatin nafsi, dan kesungguhan diri kita di dalam menghadapi ajakan yang tidak baik dari hawa nafsu. Kita pasti ingat bahwa yang namanya nafsu itu senantiasa mengajak kepada kita untuk kita mengerjakan kejelekan, keburukan, dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita membutuhkan yang namanya sabar itu. Berperang melawan diri sendiri, bersungguh-sungguh terhadap diri kita untuk benar-benar mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang akan kita hadapi dan kita butuh adanya kesabaran itu adalah sabru anil maksiyah. Bersabar untuk tidak mengerjakan maksiat. Dan ini adalah pekerjaan yang tidak sulit, tidak gampang. Apa? Menghindarkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan bisa kita lakukan, tapi kalau tidak diberi kesabaran, jangan-jangan kita tergelincir kepada melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali disampaikan oleh para mubaligh sebagai bahan guyonan dari para mubaligh. Salatnya rajin, tarawihnya rajin, tapi ketika turun dari musalla dan masjid setelah pelaksanaan salat Jumat dan tarawihnya,
yang dicari adalah sandal yang baru, yang lebih baik dari yang dia miliki. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghindar dari namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, agar tidak berpanjang-panjang karena memang dibatasi dengan waktu, dengan durasi, kita membutuhkan kesabaran apa? Sabru ala iqdaril mu'limati. Bersabar menerima takdir yang tidak mengenakkan kepada kita, takdir yang menyakitkan kepada kita. Ini juga butuh kesabaran. Bahwa masing-masing kita ketika berbicara mengenai takdir, inginnya takdir yang baik saja. Tapi semua dari kita harus ingat bahwa kita harus mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mentakdirkan kebaikan dan yang sesuatu yang menyenangkan kepada kita. Di dalam takdir itu ada sesuatu yang menyakitkan dan tidak kita inginkan. Kita butuh kesabaran itu. Salah satu contoh mungkin ketika kita hidup dalam kehidupan rumah tangga, tidak menginginkan yang namanya perceraian, tapi kemudian Allah mentakdirkan harus bercerai dengan orang yang kita cintai. Harus kita sabari itu. Kalau tidak, maka kita akan merugi dalam kehidupan kita. Banyak hal yang menyakitkan dan terjadi pada kita. Kita tidak menginginkan sakit, tapi kemudian Allah sakitkan kepada kita. Bagaimana sikap kita? Sikap yang paling baik dari kita adalah menunjukkan kesabaran ini di dalam menghadapi banyak ujian-ujian itu. Ini 3 macam kesabaran yang kita butuhkan, dan ini diharapkan dalam pelaksanaan Ramadan tidak hanya kita miliki kesabaran tersebut pada saat melaksanakan Ramadan, tapi pasca Ramadan mudah-mudahan ini mampu menjadi salah satu sistem yang dikatakan dalam era modern itu sesuatu yang bersifat aplikasi. Kesabaran itu kita jadikan aplikasi antivirus dalam batin kita. Bahwa suasana apapun yang menimpa pada kita, kita mempunyai antivirus yang namanya kesabaran. Apakah itu mengenai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengawal itu semua adalah kesabaran kita, sehingga kita bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemput keridhaan. Ini mungkin hal-hal yang bisa kita bawa, bahwa pasca Ramadan masing-masing kita disangoni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan antivirus yang bernama kesabaran untuk menghadapi 3 hal yang tadi dijelaskan tadi. Mudah-mudahan dengan sedikit apa yang saya sampaikan, ibadah kita, puasa kita menjadi puasa yang lebih bermutu dari pelaksanaan puasa-puasa yang sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Bersama-sama kita baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.